Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Masih dari kitab Is'adul Bariyah Bisyarhil Khulasatil Bahiyah Fi Tartibi Ahdathis Siratin Nabawiyah. Kita membahas tentang timeline perjalanan kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan beliau. Taib, kita lanjutkan di halaman 20. Silakan dibuka PDF-nya di halaman 20. Jadi sebelumnya kita sudah membaca kejadian bersama Rahib Bahira, yaitu ketika itu usia Nabi SAW 12 tahun. Kejadian itu terjadi ketika Nabi SAW berusia 12 tahun. Sekarang kita masuk ke kejadian penting lainnya, yaitu Harbul Fijar, Perang Fijar, ya, yang terjadi ketika Nabi SAW berusia 15 tahun. Walamma balagon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-khamisata asyrata, tatkala Nabi sudah berusia 15 tahun, kanat harbul fijar, terjadilah yang namanya perang al-fijar, baina Quraisy wa Hawazin, antara suku Quraisy dan rivalnya, ya, yaitu suku Hawazin. Wa hadhil harb, ya, dan perang ini kana sababuha, penyebabnya, anna urwatar rihali min bani Hawazin ajara tijaratan li Nu'man ibn al-Mundir ila suki Ukaz. Anna urwata ar-rahal, bukan ar-rihali, ar-rahal. Jadi penyebab terjadinya perang al-fijar ini adalah ada seseorang namanya Urwah. Urwah ini dia adalah seorang ar-rahal, seorang pelancong, seorang nomaden, ya, seorang turis yang banyak berpindah-pindah tempat. Urwah ini berasal dari suku Hawazin. Jadi dia ajara tijaratan lin Nu'man ibn al-Mundir ila suqi Ukaz. Ya. Jadi dia itu memperdagangkan, ya, barang-barang miliknya Nu'man ibn al-Mundir di pasar Ukaz. Ukaz ini nama pasar. Wa hadza suq kana suqan fil jahiliyah. Ini nama sebuah pasar di zaman jahiliyah. Sisanya masih sisa-sisa pasar ini masih ada sampai sekarang. Faqala lahu rajulun min bani Kinanah ismuhu Al-Barrad bin Qais. Ya. Kemudian ada seorang laki-laki namanya Al-Barrad ibn Qais dari suku Kinanah. Suku Kinanah ini suku Quraisy. Ya. Dia mengatakan atujiruha ala Kinanah ay tahmiha, ya. Apakah mau engkau menitipkan barang ini atau menjaga barang ini di suku Kinanah, di sukunya dia. Jadi dia tawarkan gitu. Ya, kamu kan pindah-pindah nih tempatmu, ya. Kamu jualan di sini habis itu pindah lagi. Jadi mau nggak barang-barangmu ini, ya, kamu titipkan di suku Kinanah. Wa tu'amminuha ala Kinanah. Kamu berikan amanah kepada Kinanah. Qala Urwah na'am, ya, na'am. Urwah mengatakan, Urwah ini orang Hawazin, ya, suku lain. Na'am wa 'alal khalqi kullihim, ya. Faqatala al-Barrad Urwah fi syahril haram. Akan tetapi al-Barrad ini, ya, yang berasal dari Kinanah tadi, dia bersikap khianat, dia malah membunuh Urwah, ya, pada bulan al-haram, pada bulan yang diharamkan di situ untuk terjadinya pertumpahan darah. Ya. Jadi Al-Barrad yang berasal dari suku Kinanah tadi melanggar perjanjian. Dia malah dibunuh. Jadi di bulan haram ini tidak boleh terjadi adanya pertumpahan darah, tidak boleh ada perang, tidak boleh ada pembunuhan di situ. Ya, tetapi Al-Barrad ini malah membunuh di sini. Ya. Jadi bulan-bulan haram itu ada 4. Ya, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ya, jadi tidak boleh berperang di bulan ini. Nah, ini malah terjadi pembunuhan di sini. Al-Barrad ini malah dibunuh orang. Fa'ata'atin Quraisyan, maka ada orang yang datang dari suku Quraisy mengatakan, Innal Barrad qad qatala Urwah. Barrad telah membunuh si Urwah. Wa hum fi syahril haram bi Ukaz. Ya, padahal lagi bulan al-haram di pasar Ukaz. Ya, fartahalat Kinanah wa ma'hum Quraisy. Maka pergilah Kinanah wa ma'hum Quraisy waqtatalu qitalan kabiran. Maka terjadilah disebabkan hal ini peperangan
yang besar sekali. Waqad akhraja a'mamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqad akhraja a'mamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian paman-paman Nabi ya mengajak Nabi waktu itu untuk bergabung di perang tersebut. Sebagian riwayat mengatakan beliau nggak gabung, hanya sekedar bantu ya, mempersiapkan perbekalan saja. Fasyahida ba'da ayyami hadhil harb. Maka beliau menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana peperangan itu terjadi. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, kuntu anbulu ala a'mami ay aruddu alaihim nabla aduwihim idza ramauhum biha. Ya, jadi waktu itu kata Nabi di kemudian hari beliau menceritakan, saya waktu itu anbulu al-a'mami. Anbulu artinya saya mengembalikan kepada mereka nabla aduwihim. Ya, mengembalikan kepada mereka nabla itu ya atau jamak dari kata nablah itu artinya anak panah. Dia mengembalikan anak panah musuh yang dilemparkan kepada mereka. Ya, anak panah musuh yang tidak kena atau bahkan yang kena itu dikumpulkan sama Nabi ya, untuk dipakai kembali untuk nyerang balik begitu. Nah, jadi ikut andil beliau di dalam peperangan tersebut. Wasummiya Yaumul Fijar. Perang ini disebut dengan perang Al-Fijar. Ya. Li ajli istihlalil maharim fi syahril haram. Kenapa dinamakan perang Fijar? Jadi Fijar itu artinya menodai kesucian. Makanya zina dinamakan fujur, ya, perbuatan yang fujur. Baik. Kenapa perang ini dinamakan perang Fijar? Karena terjadinya di bulan haram, ya, terjadinya di salah satu dari 4 bulan haram tersebut. Dan Fijar dinamakan Fijar karena dia menodai kemuliaan dan kesucian bulan haram tersebut. Faqad kanatil arabu fil jahiliyah tu'azzimul ashhural haram fala taqatala fiha. Ya, fala taqatula fiha. Nah, jadi orang Arab di zaman jahiliyah dulu mereka sangat menghormati yang namanya bulan haram ini. Maka mereka nggak pernah berperang di dalam bulan ini. Wa kadzalika kana tu'azzimul baital haram. Mereka juga sangat memuliakan Ka'bah, al-Baitul Haram. Mereka sangat memuliakan meskipun mereka melakukan kesyirikan, tetap mereka sangat memuliakan bulan haram. Tidak boleh ada perang di situ dengan alasan apapun. Maka ini adalah perang pertama yang muncul yang terjadi di masa-masa yang seharusnya tidak boleh berperang di situ. Tsumma syahidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hilfal fudul. Ya. Jadi singkatnya perang Fijar ini terjadilah, meletuslah ya selama beberapa tahun lamanya perang tersebut terjadi, ya, perang yang panjang itu semakin melebar dia perangnya. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah Hilfal Fudul. Hilfal Fudul itu adalah perjanjian untuk membuat aliansi, untuk suku-suku bersatu, sama-sama sepakat atas suatu tujuan yang sama. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyaksikan atau ikut serta di dalam Hilfil Fudul ini. Ya, linusratil mazlum, untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Lamma tada'at qaba'ilu min Quraisy ila hilfin. Ya, wal hilf huwal ahdu. Nah, jadi ya ketika itu kabilah-kabilah di suku Quraisy itu mereka sepakat untuk mengadakan membuat satu aliansi, konfederasi begitu, perkumpulan bersatu untuk membela orang-orang yang dizalimi. Wal hilfu huwal ahdu, dan al hilf perjanjian itu adalah al ahdu, artinya sama. Fajtama'a Banu Hashim wa Banul Muttalib wa ghairuhum fi dari Abdullah bin Jud'an. Maka berkumpullah Bani Hashim, Bani Muttalib dan bani-bani yang lainnya di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Ya, Abdullah bin Jud'an ini salah satu founding father-nya. Ya, jadi yang mengusulkan untuk mengadakan Hilfil Fudul ini adalah Abdullah bin Jud'an, dan ini dipuji oleh Nabi nanti. Ya, masalah terjadinya Hilfil Fudul ini. Nanti kan kita lihat apa sebab terjadinya Hilfil Fudul ini. Baik. Jadi nggak boleh ada orang yang dizolimi ya, di Makkah waktu itu kan. Ya, itu kesepakatan. Jadi mereka bikin perjanjian damai begitu. Wa ta'ahadu alla yajidu bimakkata madluman min ahliha aw mimman dakhalaha min sa'irin nas illa nasaruhu. Jadi kesimpulan dari Hilfil Fudul ini, mereka sepakat bahwasanya tidak boleh ada orang yang dizolimi di Makkah. Entah dia orang Makkah atau orang yang masuk ke Makkah, siapapun dia.
Wa kanu ala man zalamahu hatta tarudda alaihi madlamata. Mereka akan memusuhi orang yang berbuat zalim sampai dikembalikan atau dia mengembalikan hak orang lain yang telah dia zalimi. Fasammat Quraisy dzalikal hilf hilfil fudul. Maka orang Quraisy menamakan perjanjian kesepakatan damai ini dengan nama hilfil fudul. Wa kana sababu hadzal hilf, ya, apa sebabnya? Apakah tiba-tiba muncul begitu saja? Tidak, ada penyebabnya kenapa terjadinya hilfil fudul ini. Apa itu? Anna rajulan qadima Makkah bi bid'ah. Ada seorang laki-laki datang ke Mekah membawa barang-barangnya, ya. Fashtaraha minhu Al-As bin Wa'il falam yu'tihi haqqah. Jadi barang-barang ini niatnya dia mau jual gitu di Mekah. Maka dibelilah barang tadi oleh Al-As bin Wa'il. Akan tetapi Al-As bin Wa'il tidak menyempurnakan pembayarannya kepada laki-laki tadi. Fadhahabar rajulu ila ahlafihi min bani Abdiddar wa bani Makhzum wa bani Jumah wa bani Saham wa bani Adi fa abau an yu'inuhu 'ala Al-As bin Wa'il wa antaharuhu. Nah, laki-laki ini minta tolong kepada ahlafihi, kepada sekutu-sekutunya, ya, kepada suku-suku, ya, orang-orang yang diharapkan bisa menolongnya. Dia pergi ke suku Bani Abdiddar, kemudian pergi ke Bani Makhzum, kemudian Bani Jumah, Bani Saham, dan Bani Adi. Fa'abau. Tetapi mereka semua menolak untuk membela dia, membantu dia mengambil haknya dari Al-As bin Wa'il. Wantaharuhu, malahan dia dibentak sama suku-suku tadi, ya. Jadi dia minta pertolongan malah tidak ditolong. Falamma ra'a ar-rajulu dzalika ala jabal Makkah fasaha bi ala sawtihi bi ash'arin yasifu madlamatah. Maka kemudian laki-laki ini melihat hal tersebut, ya, ketika ditolak oleh orang-orang, oleh suku-suku tadi, maka dia kemudian ala jabal Makkah. Dia kemudian mendaki Gunung Makkah. Gunung Makkah maksudnya bukit-bukit batu yang ada di sekitar kota Makkah. Fasaha bi a'la sautihi, kemudian dia teriak dengan suara yang paling kencang, yang paling keras. Bi asy'arin yasifu madlamata. Dia meneriakkan syair-syair yang menceritakan tentang kezalimannya dengan sastra yang tinggi sehingga orang yang mendengarnya pun tergerak. Ini kekuatan retorika di sini, kekuatan sastra di sini. Fajtama'at Hashim wa Zuhrah wa akadu hadzal hil. Maka berkumpullah Bani Hashim, Bani Zuhrah dan yang lainnya di situ, ya. Mereka pun membuat perjanjian damai ini, ya. Mereka tergerak hatinya, ya. Sampai kapan terjadi kezaliman seperti ini, orang semena-mena mengambil harta orang lain, gitu. Jadi ada orang-orang berpikir logis waktu itu, ya. Di antaranya Hashim dan Zuhrah. Makanya Hashim sangat dihormati oleh orang Quraisy karena dialah yang mencetuskan hal-hal baik seperti ini. Ya, begitu juga Zuhrah. Baik, itu kejadian peristiwa hilfil fudul. Walamma balagun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khamisata wal 20. Sekarang kita beralih ke usia Nabi, usia 25 tahun. Di usia ini beliau tazawwaja Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Wa kanat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha min azka Quraisyin nasaba. Khadijah ini merupakan orang Quraisy yang paling bersih nasabnya, keturunan orang yang mulia sekali. Wa a'dhamuhum syarafa, kemuliaannya sangat tinggi, ya, sangat agung, sangat dihormati di kalangan orang-orang Quraisy. Wa aktsaruhum mala, dan sangat kaya dia, perempuan yang sangat kaya. Wa kanat tastajirur rijala fi maliha. Dia sering menyewa atau memperkerjakan para laki-laki untuk memperdagangkan hartanya. Jadi dia hanya tinggal menyuruh-nyuruh aja laki-laki yang bergerak, ya, yang dia pekerjakan sama dia. Fa amila laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tijaratiha. Ketika dia mendengar bahwasanya ada seorang pemuda yang sangat cerdas dalam bisnis, kemudian dia adalah orang yang juga sangat orang yang sangat amanah, terkenal kejujurannya, maka kemudian Rasulullah dipekerjakan oleh, ya, Khadijah, ya, dalam tijarahnya, dalam jual belinya. Wa kharaja laha dzata marrah ila Syam fi tijaratin. Pada suatu hari pergilah ia ke Syam, ya, diutus oleh
oleh Khadijah dalam suatu perniagaan. Maka Khadijah mempekerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pergi ke Syam membawa barang dagangan. Wa ma'ahu gulamuha Maisarah hatta ata Busra. Ya. Dan Nabi SAW waktu itu ditemani oleh Maisarah, ya, seorang pemuda juga, ya, di antara pegawai atau orang suruhannya Khadijah. Disuruh untuk menemani Nabi sekalian untuk melihat, ya, benar nggak dia adalah orang yang amanah begitu. Ya, karena Khadijah tertarik dengan cerita yang beredar bahwasanya Nabi adalah orang yang amanah, jadi dia ingin mencari tahu kebenaran cerita tersebut. Jadi pergilah Nabi bersama Maisarah membawa barang dagangannya Khadijah sampai tiba di tempat namanya Busra. Ya, fara'ahu ar-rahib. Maka dilihatlah dia oleh seorang rahib. Wa basyara bi nubuwwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Maisarah. Kemudian rahib tadi, pendeta tadi, tidak disebutkan di sini rahib ini adalah sama dengan rahib Buhaira itu, ya. Maka rahib ini memberitahu kepada Maisarah bahwasanya Nabi SAW adalah seorang nabi. Wa ra'a Maisarah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majal'ahu yata'ajjab. Maka Maisarah melihat dari Nabi hal-hal yang membuat ia takjub. Falamma raja'a akhbara sayyidatahu Khadijata bima syahada min hali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala dia kembali, dia memberitahukan kepada Khadijah tentang apa yang dia lihat dari, ya, keadaan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan semua. Wabi kalamir rahib, juga diceritakan kepada Khadijah apa yang dikatakan oleh si pendeta itu, ya, bahwasanya Nabi adalah seorang utusan Allah. Fa'aradat Khadijatu an tatazawwaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal tersebut, ketertarikan tadi, ya, ketertarikan yang ada pada diri Khadijah pun semakin bertambah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga, ya, dia pun berminat untuk menikahi Nabi SAW. Fa akhbarat Nafisah binti Munabbih bidzalik. Maka Khadijah pun memberitahukan kepada, ya, Nafisah binti Munabbih, adalah seorang, ya, budaknya atau salah seorang keluarganya dia. Ya, dikasih tahu kepada Nafisah bahwa saya ingin menikahi Muhammad. Fadhahabat Nafisah gitu, ya, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah si perempuan ini tadi yang diutus oleh Khadijah untuk menemui Nabi. Wa kallamathu fi sya'ni Khadijah. Dikasih tahu kepada Nabi bahwasanya Khadijah hendak menikahinya. Fa wafaqa ala dzalik. Maka Nabi pun setuju setelah sebelumnya Nabi berdiskusi dengan paman-paman beliau, ya. Fatazawwajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khadijah ba'da dzalika bi syahrain. Maka kemudian 2 bulan setelahnya Nabi menikah dengan Khadijah, 2 bulan setelah, ya, diskusi tersebut. Ya, padahal Khadijah ini sudah banyak orang-orang yang datang untuk meminangnya, tapi ditolak semua sama Khadijah. Malah Nabi yang tidak ikut meminang, dia malah yang menawarkan diri untuk dinikahi. Maka 2 bulan setelahnya dinikahilah, ya, oleh Nabi SAW. Wa waladat lahu sallallahu alaihi wasallam waladahu kullahum illa Ibrahim. Maka semua anak-anaknya Nabi itu adalah merupakan, ya, keturunan dari Khadijah. Ibunya adalah Khadijah, semua anak Nabi kecuali Ibrahim. Ibrahim nanti anak dari, ya, Maryam Al-Qibtiyah. Ya, jadi semua anak beliau itu dari Fatimah, Zainab, Ummu Kulthum, itu semua dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Kejadian selanjutnya itu peristiwa perselisihan orang Quraisy, siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad setelah Hajar Aswad itu, atau setelah Ka'bah itu direnovasi. Itu peristiwa yang terjadi pada tahun ke-35 dari usia Nabi, ketika Nabi sudah menginjak usia 35 tahun. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.